Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik, pasti sehat, pasti luar biasa. Kangen gak sama Kak Eri? Pasti kangen nih, kasih tos dulu dong. Tos, ngomong-ngomong udah pada konsentrasi belum ya ini ya? Kayaknya kelihatan dari sini kok masih cari tempat duduk. Oh, gak konsentrasi. Coba Kak Eri mau kumpulkan konsentrasi kalian. Masih ingat dengan ini enggak ya? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Aku cinta sekolah minggu. Belum lagi. Wow. Wow. Mana? Wow, wow, wow. Mana ya suaranya ya? Aku cinta sekolah minggu. Yes, pasti semuanya sudah kesini fokusnya. Nah, kita mau merayakan Paskah. Hari ini merayakan Paskah. Paskah itu kita berarti sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Tuhan Yesus itu bangkit. Dia tidak mati. Tapi saat merayakan Paskah ini Kayaknya nggak sendirian loh. Selain ditemani teman-teman semuanya, ada satu teman lagi nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Tuh dia tuh. Oh, Kayaknya panggilkan ya. Teman keluar. Halo. Halo, katakan halo. Belum kenal ya? Belum kenal sama dia kan? Belum tahu kan namanya? Coba panggil sama-sama sama Kak Eli ya. Teman, siapa namamu? Gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Teman, siapa namamu? Namaku Johnny. Wah, siapa namanya? Nggak dengar. Tunggu, aku tanya teman sana. Siapa namanya? Johnny. Kurang keras. Oh iya, Johnny. Johnny punya nama panjang nggak? Punya tuh. Apa nama panjangnya? Nama panjangnya Dengerin. Johnny. Itu kan Johnny, yes papa. Jangan digigit. Aduh, kasihan nih, sayang terlalu ininya. Semangat Kak Wah, Eli. terlalu bersemangat ya. Iya. Johnny, Ya? kita kan sedang ibadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah ya? Iya. Kalau kita ibadah, kita harus mulai dulu dengan berdoa. Kita berdoa dulu ya. Setuju. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Ikuti Kak Eri berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah siap diberkati untuk merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah membuka dengan doa. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Senang sekali Johnny kalau memuji Tuhan. Yesus bangkit ya? Betul. Kamu tahu nggak? Kalau Yesus bangkit itu semua musuhnya berserakan. Iya. Benar. Ada pujiannya. Kamu pasti ingat. Yang lagunya begini pujiannya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Nah, bisa kan? Bisa. Oke ya. Ayo kita mulai bersama-sama pujian ini. Ayo. Ikuti gerakannya Kak Eli. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit lagi. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Stop. Kenapa di stop? Kok ada musuhnya?
Iya. Joni nggak punya musuh Kak Eri. Oh iya. Bukan musuhnya kayak temen jadi musuh, gitu bukan ya. musuh sesama manusia, tapi Jadi musuh kita siapa iblis. Musuh kita? Ada iblis, Iblis. sakit penyakit, Waduh, iya. ketakutan, pokoknya semua itu musuh kita. Nah, betul. Tapi Ya, musuh kita saat ini siapa yang paling besar ya? siapa ya? Nah itu, Coba kamu tahu. teman-teman pikirkan, Nah, siapa ya? teman-teman mikir dulu. Ada yang betul nggak ya? Pikirannya sama deh. Kamu tahu pasti jawabannya. Tahu lah, Teman-teman tahu jawabannya nggak ya? yang sering muncul di TV. Apa ya? Oh itu, yang sering muncul di TV itu iklan. Ah, salah. Oh, bukan iklan. Apa ya? Itulah yang pembawa berita. kecoa. Ah, kok kecoa sih? Bahasa Jawa kecoa apa? Coro. Nah, coro. Ah, corona. Ntar, Corona. tas. Iya. Tos lah. Oh, tosnya pakai mulut, pakai tangan. Nah, kita nyanyi lagu itu berarti Iya, Yesus bangkit, berseraklah corona. Oh, bisa. Udah. Kita mulai lagi pujian ini. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit lagi. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit, berseraklah corona. Yesus bangkit lagi. Yesus bangkit. Yesus bangkit sekali lagi. Yesus bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Sudah capek belum? Belum, masih tetap berdiri dong. Kita lanjutkan pujian. Ada sebuah pujian yang Mas Heri mau ajak kita nyanyi. Tapi Kak Heri mau tanya dulu sama si Joni. Banyak pertanyaan ini ya Kak Eri ya. Iya, kan ngetes. Siapa tahu kamu lupa. Di sekolah ada tugas, di gereja Nih, banyak pertanyaan. gampang banget pertanyaannya. Siapakah Yesus itu? Siapa? Anak Allah. Anak Allah. Betul sekali. Ya, betul. Kalau gitu Kak Eri tanya lagi, siapakah anak Allah itu? Yesus. Aduh, kok betul ya? Teman-teman Siapa betul dulu? juga ya? Johnny. Jadi pertanyaannya tadi, siapakah Yesus? Anak Allah. Oh iya pintar. Siapakah anak Allah? Yesus. Oh iya pintar ya. Pinter lah, banget Johnny kamu. kok. John, anak Yesus sebagai anak Allah, dia bisa ngapain aja? Ya bisa ngapa-ngapain. Tunggu, kok kayak kedengarannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Bisa ngapa-ngapain. Oh bisa. Apa aja bisa. Oh, apa saja bisa. Apa aja bisa. Apa? Menebus dosa. Oh iya pasti. Mati tapi bangkit lagi. Oh pasti dia bisa bangkit kembali kan ya. Iya itu. Terus Ya itu aja aku punya taunya 2. kalau tadi kan corona bikin apa? Aduh bikin apa ya? Corona itu kan bikin sakit. Yesus Oh, iya, bisa iya. menyembuhkan juga. Iya betul Kak Eri. Iya kan? Iya. Nah, ada pujian nih. Anak Allah Yesus namanya. Dia menyembuhkan, dia menyucikan ya. Kita naikkan pujian ini. Buat teman-teman yang nggak tahu teksnya, tenang saja, nanti disiapkan teksnya. Iya Oke adik-adik ya? ada teksnya. Oke, siap. Kita naikkan pujian ini. Goyang kanan kiri ya. Anak Allah. Sambil tepuk tangan. Yesus namanya. Dia ngapain? Menyembuhkan. Dia menyucikan. Dia telah bangkit, tebus hidupku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Angkat tangan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lagi, anak Allah, Yesus namanya. Coba tepuk tangannya ikuti Mas Heri ya Kak Heri ya.
Jadi berarti karena Tuhan Yesus hidup. Betul nggak John? Betul. Artinya masa depan kita sungguh ada. Masa depan itu, kita ya. luar biasa. Iya. Karena setelah Yesus bangkit dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Betul nggak? Betul. Setuju nggak teman-teman? Kalau Yesus bangkit dia tetap bersama dengan kita. Kayaknya ada yang tahu kita mau nyanyi pujian apa nih? Apa ya? Yang tadi bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Malu aku. Kenapa? Oh, nggak apa-apa ya. Jangan malu dong. Memuji Tuhan masuk malu. Nggak boleh malu. Oh iya, kita naikkan pujian ini ya teman-teman ya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Gerakannya terserah teman-teman yang di rumah. Ada yang mau pakai silat boleh, ada yang mau pakai gaya berenang boleh, ada yang pakai gaya olahraga apa aja silakan. Pokoknya boleh. Boleh. Turun gini boleh. Oh iya, kamu jangan sembunyi dong. Jangan sembunyi terus dong. Kita puji Tuhan ya. Siap ya. Ayo, mari kita puji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama. Ada berkat yang besar. Ada berkat yang besar untuk keluargaku, untuk sekolahku, untuk gereja dan bangsaku. Yes, bersama Yesus lakukan bersama Yesus. Katakan apa? Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada berkat yang besar. Untuk keluargaku, untuk sekolahku, untuk gereja juga bangsaku. Sekali lagi bersama. Kurang keras lagi, bersama Yesus. Oh yes, bersama Yesus ada berkat yang besar. Untuk siapa? Untuk sekolahku, untuk gereja juga bangsaku. Untuk siapa? Untuk keluargaku, untuk sekolahku, untuk gereja juga bangsaku. Yes. Nah, masih capek? Sudah capek? Belum kan? Lumayan. Nggak percaya kalau sudah capek, pasti belum. Kalian, oke deh. Kalau udah capek, kita, masa capek sih memuji Tuhan? Johnny capek nggak? Lumayan Kak Ari, lumayan. Tapi ya. seneng kalau puji Tuhan, capek tapi seneng. Oh iya. Kita tadi kan tahu ya ada berkat yang besar. Mau berkat yang besar dari Tuhan? Kurang keras jawabnya. Kasih tahu kepada semuanya. Aku mau gitu ya. Mau berkat dari Tuhan yang besar? Aku mau. Nah, kalau mau sekarang kita mau berkat Tuhan itu kita terima. Dari mana? Dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan. Betul kan? Itu berkat Tuhan yang besar. Alkitabnya disiapkan ya? Ya, Alkitabnya disiapkan semuanya. Duduk manis, siapkan telinga, siapkan hati. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Saya mau cek kesiapan kalian. Kalau mau dengar firman Tuhan, semuanya tangannya disembunyikan. Kantongi. Masih ada yang kelihatan tuh. Masih ada yang kelihatan. Ayo sembunyikan semuanya. Kantongi, taruh di bawah lutut juga boleh. Pokoknya semuanya disembunyikan ya. Loh, ini sampai sembunyi orang-orangnya nih. Aku tangannya disembunyikan, tangannya sembunyikan. Ya, ambil Alkitab dulu ya. Ya. Boleh. Oke ya. Mas Heri mau tanya. Nanti kalau Mas Heri tanya, kalian keluarkan ya tangannya ya. Ambil nafas dulu. Mana tangan yang ini halo apa kabar, baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Saat kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh, dan biarlah firman Tuhan itu masuk dalam hati kami, menjadi benih dalam hati kami, bisa berbuah di dalam hidup kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku bagi kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Kami menikmati harapan yang baru, kami menikmati berkat yang baru dari Bapa di surga.
melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertatapan muka seperti ini meskipun tidak langsung, tapi kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Eri dan Jojon. Bukan ya, siapa tadi namanya ya? Oh, Joni. Iya, Kak Eri dan Joni. Pasti adik-adik sudah semangat ya, dan sudah menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada hari ini, di hari Paskah ini, Kak Feli akan bercerita dari Alkitab di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, tetapi kita akan lihat di ayat 5 sampai 6. Nanti adik-adik baca ya Alkitabnya masing-masing ya. Nah, adik-adik, Kak Feli punya gambar nih. Sebelum merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Jumat Agung, kita merayakan apa? Kematian Yesus. Ya, waktu itu ada banyak orang yang tidak suka dengan Yesus. Ada banyak orang yang mengadu kepada Pilatus namanya untuk menyalibkan orang ini. Siapa orang ini? Orang ini adalah Tuhan Yesus. Mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Mereka menganggap kalau Tuhan Yesus ini salah. Nah, Yesus disalib, Yesus disiksa, Yesus dianiaya. Itu untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa adik-adik, juga menebus dosa Kak Feli. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Dan kita manusia tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Yesus yang menebus dosa kita. Sekali lagi, itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Dia rela disiksa, dia rela dianiaya, bahkan dia rela diludahi demi menanggung, demi menebus dosa kita semuanya. Lihat ini, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan tangan dan kakinya sampai diapakan? Dipaku. Itu pasti tidak enak, pasti menyakitkan buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rela melakukan semua ini untuk mengganti dosa kita, supaya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, kita tidak masuk dalam neraka. Tapi Yesus menyiapkan tempat yang paling indah buat kita. Tadi Kak Eri juga bilang ya, kita punya masa depan yang indah, yang baik. Dan nanti kita juga pasti akan masuk dalam surga, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Nih, macam-macam dosa. Adik-adik semua pasti ingat ya, apa itu dosa? Macam-macam dosa itu apa saja? Nah, ini semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita diberikan kebebasan, kita diberikan kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, adik-adik, Yesus disiksa, Yesus mati di atas kayu salib, kemudian Yesus dikuburkan. Nah, Yesus dikuburkan. Lihat ini, kubur di zamannya Tuhan Yesus tidak seperti kubur kita di sini, kuburan yang ada di sini, enggak. Kuburnya seperti ini, batu, ada penutupnya, batu yang sangat besar dan berat. Tidak ada orang yang bisa membukanya. Dan Yesus, mayatnya Tuhan Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur ini. Firman Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, ini Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Maksudnya mau melihat jenazahnya Tuhan Yesus. Ternyata waktu mereka sampai di sana, kubur ini sudah terbuka, adik-adik. Wah, mereka takut, mereka sangat takut. Mereka ketakutan sekali. Kok kuburnya sudah terbuka? Di mana Yesusku? Yesusku hilang dan lain sebagainya. Dan mereka lihat ada dua orang yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Wah, mereka semakin takut. Mereka takut sekali. Ternyata dua orang itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat ini bilang,
Hei, kenapa takut? Kenapa kamu cari Yesus? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit, katanya gitu. Wah, mereka akhirnya senang mendengar berita ini. Lihat kubur Yesus yang kosong. Malaikat bilang, lihat itu kuburnya kosong. Dia sudah bangkit. Lihat ini adik-adik semuanya. Kubur Yesus kosong. Yesusnya sudah bangkit. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit untuk menebus kita semuanya. Yesus bangkit untuk mengalahkan sakit penyakit, menyembuhkan sakit penyakit kita, mengalahkan segala ketakutan kita. Tadi Kak Eri juga bilang, karena ada Yesus, kita tidak perlu takut. Ada lagunya tadi ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ketakutan kita sekarang? Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang gelap seperti ini, berwarna hitam seperti ini, gelap, kita takut. Ruangan yang gelap kita takut. Kemudian apalagi? Pokoknya yang gelap-gelap gitu ya. Kita takut, kita jalan sendirian, kita takut, kita panggil mama, papa, sini temenin aku gitu. Nah, pada hari Paskah ini kita mau lakukan sesuatu yang besar. Kita mau hilangkan segala ketakutan kita dengan cara kita mau percaya sungguh kepada Tuhan Yesus kalau ada kuasa di dalam kebangkitannya. Kita mau serahkan segala ketakutan kita supaya kita nggak takut terus. Kita percaya ada Yesus. Kalau kita percaya ada Yesus, lihat seperti ini. Kain ini yang berwarna-warni. Kita ceria, kita senang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Mungkin kita takut keluar rumah sekarang ya, dengan situasi seperti sekarang ini, dengan adanya virus yang itu beritanya ada di mana-mana. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi keluarga kita, supaya virus ini dihilangkan dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Kita jangan takut, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hidup kita ini pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Feli berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu menunjukkan bahwa Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang mengalahkan maut, yang mengalahkan segala ketakutan kami, segala sakit penyakit kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan Yesus, Engkau tolong pulihkan kami, pulihkan bangsa kami. Engkau juga menjaga keluarga kami tetap ada dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Sehingga virus corona ini akan Tuhan hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak takut lagi ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, meskipun kita percaya kalau Yesus melindungi kita, kita juga harus taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah kita. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita pulang, ada satu pengumuman Kak Eri. Apa itu? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kelamaan deh, nanti kasihan ini lama. Ya udah, gini adik-adik. Kita akan ada lomba menghias telur. Terus? Nah, setelah ini guru-guru kalian akan datang ke rumah kalian memberikan telur. Asik. Nanti, setiap murid dapat satu ya? Iya. Nanti adik-adik menghias telur itu. Setelah dihias, kemudian setelah waktu menghias, itu difoto. Setelah telurnya sudah dihias, difoto lagi, dan dikirimkan ke guru-gurunya, baik guru di sekolah minggu maupun di PPA. Gampang banget. Ada hadiahnya? Pasti ada. Namanya juga dilombakan. Oke deh. Jadi telurnya ditunggu di rumah masing-masing ya. Nanti dikirimi. Oke. Hias sebaik-baiknya dan difoto, jangan lupa kirim ke guru-guru kalian. Oke, kita gitu aja Kak Feli? Ya. Kita berdoa buat pulang ya? Ya.
Kak Heri yang berdoa. Kita yang pulang, mereka kan sudah di rumah masing-masing. Ya berdoa untuk menutup ibadah kita dong hari ini. Kita sudah merayakan Paskah meskipun di tempat kita masing-masing. Oke nih, kita berdoa. Kak Heri yang berdoa ya? Tadi katanya Kak Heri yang berdoa. Oke nih, mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah yang kami sudah selesai pada hari ini. Kami percaya berkat Tuhan yang besar dan melimpah itu boleh kami nikmati. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rajin di dalam beribadah. Kami menjadi orang-orang yang anak-anak yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak buat harapan baru, buat masa depan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami menutup ibadah kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Siap, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.